Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026, tertulis di dalam kitab Nabi Amos pasal 5 ayat 14. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Lului hamu mana denggan unang tagonan najati, asa mangulu hamu. Asa tongon jaho bade batase baot dongamuna songon na nidok munai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan, ayat ini disampaikan Nabi Amos kepada bangsa Israel yang pada waktu itu terlihat religius secara lahiriah, tetapi hidup mereka jauh dari kehendak Tuhan. Walaupun mereka mempersembahkan korban syukur, tetapi cara hidup mereka jauh dari ketaatan kepada Tuhan dan kebaikan kepada sesama manusia. Mereka justru mengubah keadilan menjadi ipuh. Ipuh adalah sejenis pohon yang getahnya sangat beracun, sebagai metafora kepahitan yang dialami oleh orang-orang kecil yang tertindas. Mereka menghempaskan kebenaran ke tanah, menginjak-injak orang lemah, dan mengambil pajak gandum daripadanya. Sebagaimana dicatat dalam Amos pasal 5 ayat 7 dan ayat 11. Di tengah semaraknya ibadah-ibadah yang mereka lakukan, ternyata penindasan dan kesewenangan terhadap orang yang lemah terus berlangsung. Maka Tuhan menegur mereka supaya menghentikan dosa kejahatan mereka dan mencari yang baik, meninggalkan yang jahat supaya mereka hidup. Sahabatku semua, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa iman bukanlah hanya tentang ibadah di tempat kudus dan persembahan-persembahan, tetapi tentang bagaimana menyelaraskannya dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memanggil kita untuk mencari yang baik sebagai buah dari iman kita. Artinya kita harus dengan sungguh-sungguh berupaya secara aktif menemukan nilai-nilai yang baik yang terpancar dari hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, kebaikan itu harus benar-benar produk atau implementasi dari ibadah-ibadah kita, dan itu nyata lewat cara hidup kita yang benar, penuh kejujuran, mengasihi sesama, dan menjauhi dosa. Tujuannya, ketika kita melakukannya, itu menjadi bentuk ketaatan kita kepada Tuhan dan bermuara pada pemuliaan Tuhan itu sendiri. Itulah ibadah sejati kita. Sebagaimana dalam surat Rasul Yakobus pasal 1 ayat 27 dituliskan, ibadah yang murni dan yang tak bercatat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Hal ini menegaskan bahwa ibadah ritual kita harus berbanding lurus dengan ibadah sosial kita. Semarak ibadah harus dibarengi dengan terciptanya keadilan dan kepedulian kepada sesama. Ingat sahabatku semua, janji Tuhan dalam ayat ini sangat indah, supaya kamu hidup dan Tuhan akan menyertai kamu. Ketika kita mencari dan melakukan yang baik, Tuhan bekerja membentuk karakter, memberi damai sejahtera, dan menuntun langkah hidup kita. Ada banyak hal-hal kecil yang dapat kita lakukan hari ini, tetapi memiliki nilai yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Seperti memilih untuk berkata jujur ketika berbohong dianggap sebagai hal biasa, tetap berbuat baik meski tidak dihargai, menghindari kompromi dengan dosa, dan jadilah pembawa damai di tengah keluarga, di gereja, di lingkungan. Mari tunjukkan iman lewat tindakan nyata sebagai ibadah yang sejati dan berkenan kepada Allah. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.